Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa kembali bersama kami channel Mekanik di sini, channel yang mengulas dan membahas tentang keluhan sepeda motor. Kali ini satu keluhan dari unit Beat FI K44 ya. Dimana keluhan motor ini, teman-teman, ketika ada kondisi motor ini kena getaran mati, terus kemudian beberapa saat nyala kembali. Nah, di sini kita coba bedah, karena memang kenapa kita bongkar bagian depan, langsung bongkar bagian depan ke arah kunci kontak. Kenapa kita menyasar ke arah kunci kontak? Karena ketika kontak kita getar-getarkan seperti ini, nah, si bagian display di bagian speedometer di sini kadang nyala. Kontak kita geser kembali, nah itu baru mati. Nah, di sini teman-teman barangkali menemukan kasus yang seperti ini yang sedang kami lakukan penanganan. Teman-teman silahkan cek dulu kunci kontak nih. Ini ada 4 kabel yang masuk ke bagian kunci kontak. Teman-teman periksa, takutnya juga di bagian ini. Nah, di bagian kunci kontak takutnya memang ada konektor yang kurang maksimal untuk sambungannya. Silakan teman-teman bersihkan bagian ini. Kemudian juga cek bagian kabel-kabel ini, teman-teman. Nah, di sini saya sudah cek untuk bagian kabel yang warna ini. Ada kabel warna merah strip hitam dominan merah. Ini adalah kabel display dari aki ya 12 volt. Nah, di sini ini tidak ada setrum ke sini, teman-teman. Nah, di sini nggak ada setrum sama sekali. Kita cek dengan menggunakan tes pen DC, tidak ada setrum sama sekali. Dan ternyata setelah kita detail periksa, dan ini ada seperti bekas gesekan, teman-teman, kawan-kawan, di sini ya. Nah, di sini terlihat ada kabel yang mengelupas dan terputus, dan memang benar adanya yang terputus adalah kabel yang menuju ke bagian kunci kontak yang warna merah strip putih yang dominan merah, atau kabel 12 volt dari aki. Nah, kita buka dulu, kita cek terlebih dahulu apakah memang benar terputus secara total atau memang ada beberapa rambut yang masih, atau kabel rambut yang masih tersambung, ataupun juga hanya sebatas kena getaran dan tersambung dan terputus. Nah, di sini kita coba detailkan dan periksa. Yuk simak, teman-teman. Ini pembelajaran buat kita semuanya. Jadi usia pakai motor jika memang sudah berlarut atau bertahun-tahun lamanya, beberapa faktor kerusakan atau penyebab kerusakan itu tidak hanya terpaku di mesin saja. Jadi perkabelan pun jika lama usia pakai, gesekan-gesekan, walaupun memang gesekannya itu tidak dominan atau tidak signifikan, tapi karena memang terlalu lama usia pakai, ya otomatis tetap juga kena. Teman-teman bisa saksikan ini dan bisa lihat ini. Nah, nanti barangkali teman-teman mengalami kasus yang sama, kabel ini diperiksa, teman-teman. Nanti gesekannya ini biasanya akan ke satu sama lain dengan kabelnya, ataupun ada, nah sepertinya di sini. Nah, ini gesekan di sini, ada bekas gesekan. Jadi yang kalah yang ini ya, teman-teman. Yuk kita lihat, ini kita coba cek satu-satu apakah memang benar setrumnya sampai sini. Yuk. Oke, teman-teman, ini sudah kita lihat, kita buktikan memang benar adanya kabel yang terputus. Kita coba cek, pastikan dulu kabelnya kita lepas.
kita coba tes kembali dengan tes PNDC. Nah, tutupnya ada teman-teman ya. Benar terputus di sini sehingga mengakibatkan motor ini bermasalah ketika menghadapi jalan yang bergelombang karena memang ada getar. Jadi kondisi getar tersebut si kabel atau kondisi kabel itu kayak Nah, kabel ini kena getaran, masih ada beberapa rambut yang masih terhubung sehingga terjadilah putus nyambung. Motor pasti ada masalah. Entah itu ke bagian display sepeda motor atau sepeda meter ataupun juga malah ke bagian pengapian ataupun juga ke bagian elektronik ya, karena memang sumber utamanya adalah ke bagian kunci kontak. Yuk kita coba sambung terlebih dahulu. Oke, ini kita sudah sambungkan untuk kondisi kabel yang terputus ya. Kita sudah lakukan isolasi untuk menghindari terjadinya korsleting. Ini dibungkus kembali ya. Kita coba cek kabel yang tentunya kabel tadi yang terputus, kabel yang 12 volt ya. Oke, warna merah. Nah, sekarang sudah ada. Kita coba sambungkan teman-teman dan kawan. Kita ganti posisi. Dikhawatirkan ini ada terjadi gesekan kembali. Kita coba seperti ini dulu. Nah, aman ya. Kita coba cek juga. Kemarin ini digoyang-goyang ini bagian display motor. Kalau misalkan kita goyang-goyang kunci kontaknya ini jadi ada mati. Oke, motor sudah kembali normal. Untuk jalur ataupun alurnya, instalasinya sudah kita coba perbaiki, sudah kita clearkan masalahnya. Oke teman-teman, jadi itu masalahnya. Jadi barangkali kawan-kawan ada menemukan kasus yang sama seperti yang kami alami seperti ini, teman-teman silahkan ukur dulu ataupun cek dulu untuk instalasi sambungan-sambungannya. Takutkan memang ada kondisi yang terputus seperti yang kami sedang tangani. Tentunya supaya teman-teman tidak kebingungan, supaya teman-teman tidak terlalu banyak action untuk membongkar-bongkar kabel. Jadi tetap menggunakan alat ukur itu wajib ya. Digital multimeter harus ada ya, ataupun multimeter mau yang digital ataupun mau yang analog boleh bebas ya, asal ada alat bantu pasti kita mudah gunakan. Terus PNDC ya, semuanya pasti punya untuk rekan-rekan teknisi. Baik, itu saja yang kita sampaikan dalam kondisi video kali ini. Semoga bermanfaat. Kita bukan menggurui, kita juga bukan mengajari, kita hanya sebatas informasi dan saring informasi, tukar pikiran ataupun tukar pengalaman di konten kali ini. Tentunya supaya teman-teman lebih bisa menarik kesimpulan. Misalkan lihat video kita, oh ada ini masalahnya mungkin dari sini, teman-teman silahkan ditonton video kami. Kalau misalkan berkenan silahkan di subscribe, teman-teman silahkan di like, di share ke teman-teman yang lainnya. Tapi juga terima kasih yang sudah menonton. Ini doa terbaik buat panjenengan, panjang umur, sehat selalu dan lancar rezeki dan barokah, amin ya rabbal alamin. Ini akhir video dari kami, diucap terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.